Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 5, tentunya dari kelas G. Saya pribadi izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Rahman dengan NPM 18106311 570. Dan di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Saya Asli Purwan, NPM 18 10 6311 560. Saya Abdullah Pembaru 18 10 63 11 556. Dengan saya Fajri Ilan dengan NPM 18 10 63 11 575. ya, baik, kami di sini akan menjelaskan dan menerangkan dari soal di buku oleh Wenko P4 strip 8 dan P4 strip 13. Berikut cuplikannya dan tolong disaksikan dengan seksama. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan soal kinematika oleh Wenko. Nomor soal P48. Jadi di sini diketahui O2A sama dengan 7,5 cm, O4B sama dengan 10 cm, BC sama dengan 12,5 cm, dan O2A-O4 26,87 cm. AB-nya sama dengan 25 cm dan O4C sama dengan 10 cm dan CD sama dengan 25 cm. Di sini kita lihat omeganya 1500 nm. Jadi kami membuat skala 1:5000. Oke, kita lanjut. Jadi untuk mengetahui kecepatan IA sama dengan omega 2 dikali jari-jari 2 atau O batang 1 dan batang 2. VA-nya arahnya udah kita ketahui dengan cara melihat omega 2 di sini. Arahnya ke sana. Dan kemiringan 90 derajat. Dan besarannya untuk VA belum diketahui. Untuk omega 2 arahnya sudah diketahui, besarannya juga sudah diketahui dengan omeganya sama dengan 1500 rpm. Dan untuk jari-jarinya arahnya belum diketahui dan besarannya sudah kita ketahui. Kecepatan VA sama dengan 1500 dibagi 7,5 dibagi skala sama dengan 11.250 dibagi 5.000, hasilnya 2,25 cm. Nah, untuk VA bisa kita tarik jarak pusat VA sama dari pusat ke VA jaraknya 2,25 cm. Dan untuk VB, VA ditambah VAB sama dengan 2,25 dan ditambah 0,2 sama dengan 2,27. Dan 2,27 VB itu kan jaraknya 2,27, jarak ini dari pusat ke sini. Nah, untuk VAB 0,2 itu dari jarak sini ke sini. Oke, kita lanjut. Untuk VC sama dengan VB ditambah VBC. Arahnya sudah diketahui, besarannya belum. Dan VB arah sudah diketahui, besarannya juga sudah diketahui. Dan VBC arah sejajar dengan BC, besarannya belum diketahui. Oke, VC sama dengan 2,4 dikali 5.000 sama dengan 1.200. Maaf, 12.000. Dan VC sama dengan VB ditambah VBC. VC arahnya sudah diketahui di sini saja. Besarnya belum diketahui. VB arahnya sudah diketahui, besarnya sudah dari sini. Dan VBC arahnya tegak lurus dengan BC dan besarannya belum. Jadi VC sama dengan 2,4 cm dikali 5.000 sama dengan 12.000. VBC sama dengan 3,1 cm dikali 5.000 sama dengan 15.500. Oke. Tadi sama dengan VC ditambah VCD. Untuk arah VD sudah diketahui, VD. Dan besarannya belum diketahui. Untuk VC arahnya sudah diketahui dan besarannya sudah diketahui. Besarannya memang bisa diketahui karena dari titik pusat sini. Dan untuk VCD arahnya tegak lurus dengan CD, besarannya belum diketahui. Dan kita lanjut saja. VD sama dengan 1,1 ini hasil pengukuran dari sini ke sini, titik pusat ke sini. Dan VCD sama dengan 1,7 ini hasil dari tegak lurus C BC di sini.
Iya, 30 dari sini. Dan selanjutnya di PD sama dengan 1,1 cm dikali 5.000 sama dengan 5.500, dan PCD sama dengan 1,7 dikali 5.000 sama dengan 8.000. Jadi di sini sudah didapatkan hasil dari kecepatan. Kita lanjut saja langsung ke omega batang 2. Di sini sudah ada keterangan hasil dari omega batang 2. Jadi kita lanjut langsung ke omega batang 3 dan omega batang 5. Jadi untuk mencari omega batang 3, di sini ada rumusan I AB dibagi AB sama dengan 1000. Nah, 1000 itu didapatkan dari sini 0,2 di skala dikali skala 5000 yang hasilnya 1000. Jadi 1000 dibagi 25 sama dengan 40.000 rpm, dan omega batang 5 sama dengan VCD dibagi CD sama dengan 8.500 dibagi 25 sama dengan 340 rpm. Baik, kali ini saya setelah didapatkan analisa kecepatan sebelumnya, saya akan menjelaskan analisa kecepatan pada soal P48. Baiklah, terlebih dahulu yang kecepatan yang kita cari adalah percepatan A. Nah, kecepatan A rumusnya adalah omega 2 dikali O 2A. Omega 2 sudah diketahui sebelumnya sebesar 1.500 rpm. Nah, dan juga O2A juga sudah diketahui sebelumnya, yaitu 7,5 cm. Nah, 1.500 rpm dikali 7,5 cm didapatkan hasil sebesar 11.250 cm per sekon kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan skala sebesar 1/1000. Nah, jadi kita kecil 11.250 cm per sekon kuadrat dibagi 5.000 didapatkan hasil 2,25 cm per sekon kuadrat. Nah, besar percepatan A sudah didapatkan. Sekarang kita akan menentukan arah poligon kecepatan A. Baiklah, kembali lagi ke gambar sebelumnya. Percepatan poligon A sejajar dengan garis batang 2. Nah, tetapi arahnya berbeda. Nah, didapat di sini kita lihat pada gambar di sini batang 2. Nah, kita pindahkan ke garis poligon. Kita tarik dari titik 0 ke arah bawah. Nah, dapatlah garis arah kecepatan A. Nah, untuk percepatan A sudah didapatkan arah dan besarnya. Lanjut ke percepatan B. Nah, percepatan B sama dengan percepatan A ditambah percepatan BA. Nah, kecepatan A, arah dan besarnya sudah diketahui. Nah, untuk menentukan kecepatan B, kita cari menggunakan AB, kecepatan B normal tambah kecepatan B potensial. Nah, rumus untuk menentukan kecepatan B normal adalah kecepatan B kuadrat per O 4B. Nah, setelah kita menemukan rumus, kita hitung berapa besarnya. Nah, kecepatan B sebelumnya sudah didapatkan sebelumnya besar 2,27 kuadrat. Nah, per kita bagi dengan nilai O4B. O4B adalah 10 cm. 2,27 kuadrat per 10 dapatkanlah hasil 0,51 cm per sekon kuadrat. Nah, sudah didapatkan nilainya, nilai AB. Sekarang
Lanjut ke percepatan BA. Untuk menjadi percepatan BA pun sama. Percepatan BA normal ditambah percepatan BA eksponensial. Untuk mencari rumusnya adalah kecepatan BA kuadrat per BA. Kecepatan BA sebelumnya sudah didapatkan juga dengan nilai sebesar 0,2. Nah, 0,2 kuadrat per BA. Nilai BA sudah diketahui sebesar 25 cm. 0,2 kuadrat dibagi 25 didapatkanlah hasil arah kecepatan BA sebesar 0,0016 cm per second kuadrat. Besar sudah didapatkan, maka kita akan menentukan arah poligon kecepatannya. Sebelumnya sudah ditentukan besar arah tentukan kecepatan B dan kecepatan BA. Sekarang kita tentukan arah poligon kecepatan B. Sebelum menentukan arah poligon kecepatan B, kita tentukan terlebih dahulu arah kecepatan BA. Nah, arah poligon kecepatan BA bertegak lurus dengan poligon kecepatan A. Nah, jadi didapatkanlah arah poligon kecepatan BA. Nah, arah kecepatan BA sudah didapatkan, maka kita tentukan percepatan BA tangensial. Yang sebelumnya itu kita tentukan percepatan BA normal. Nah, kecepatan BA tangensial itu tegak lurus dengan percepatan BA normal. Nah, lalu didapatkanlah garisnya sebagai berikut. Besarnya tidak diketahui, maka kita garis lurus. Nah, setelah didapatkan kecepatan BA tangensial, baru kita tentukan kecepatan B. Untuk menentukan kecepatan B, kita tentukan terlebih dahulu kecepatan B normal. Nah, B normal kita dulu. B. Selanjutnya kita menentukan arah kecepatan B. Untuk menentukan arah kecepatan B, kita tentukan terlebih dahulu arah kecepatan B normal. Nah, arah kecepatan B normal ini garisnya sejajar dengan garis B4. Nah, kemudian kita ambil garisnya dari titik 0, didapatlah garis kecepatan B normal. Nah, setelah mendapatkan kecepatan B normal, kita harus mencari kecepatan B tangensial. Arah kecepatan B tangensial itu tegak lurus dengan arah kecepatan B normal. Nah, sudah kita dapatkan arah kecepatan B tangensial. Nah, lalu di sini kita menemukan garis singgungan, garis titik singgungan. Nah, dari titik ini kita tarik dari titik 0 ke titik ini. Nah, didapatlah garis kecepatan B. Nah, untuk kecepatannya sudah ditemukan, arah dan besarnya sudah ditemukan. Sekarang kita lanjut ke kecepatan C. Kecepatannya sama dengan kecepatan B ditambah kecepatan CB. Untuk kecepatan AB, arah dan besar sudah ditemukan. Nah, sekarang kita tentukan dulu arah kecepatan CB. Nah, untuk mencari kecepatan CB bisa kita cari dengan menentukan terlebih dahulu kecepatan CB normal dan kecepatan CB tangensial. Untuk rumusnya kecepatan CB kuadrat per CB. Nah, kecepatan CB sebelumnya sudah ditemukan di analisa kecepatan, didapatkan nilai sebesar 3,1. Nah, sedangkan untuk CB sudah diketahui sebelumnya sebesar 11,5. Nah, tinggal kita cari
berapa besarnya? 3,1 kuadrat per 2,5 sama dengan 0,76 cm per sekuat kuadrat. Besar kecepatan CB sudah ditemukan. Nah, sekarang kita tentukan arah poligon kecepatannya. Nah, untuk poligon kecepatan CB normal itu CB normal Nah, kita lanjut lagi untuk menentukan arah kecepatan BA normal, CB normal. Untuk menentukan arah kecepatan CB normal, bisa kita lihat dari gambar ini, gambar soal. Kecepatan CB normal itu sejajar dengan garis CB. Nah, memang kita sejajarkan. Kita ambil titik awalnya dari garis titik persinggungan ini tadi. Nah, dapatlah arah poligon kecepatan CB normal. Nah, lalu baru kita tentukan kecepatan CB tangensial. Kecepatan CB tangensial itu tegak lurus dengan CB normal. Nah, berikut dapat dilihat arah kecepatan dari CB tangensial. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya CB, kecepatan CB. Baru kita tentukan kecepatan C. Untuk menentukan kecepatan C, pertama kita cari terlebih dahulu besarnya berapa. Dapat ditemukan dengan dengan kecepatan C normal tambah C tangensial. Nah, untuk mencari besarnya bisa menggunakan rumus kecepatan C kuadrat per O 4C. Nah, kecepatan C ini sebelumnya sudah didapatkan hasil besar 2,4. Nah, 2,4 kuadrat dibagi O4C. O4C sudah diketahui juga sebelumnya nilainya sebesar 10 cm. 2,4 kuadrat per 10 dapatlah hasil 0,5 cm per sekuat kuadrat. Nah, besarnya oke, sekarang kita tentukan poligon kecepatan AC. Sebelum itu kita tentukan terlebih dahulu arah poligon kecepatan AC normal. Arah poligon kecepatan AC normal itu sejajar. Garis poligon kecepatan AC kecepatan C normal itu sejajar dengan garis C. Bisa kita lihat di gambar ini. Nah, kita ikuti garisnya sejajar. Diambil titik nolnya dari persinggungan antara garis kecepatan CB normal dan CB tangensial. Nah, dapatlah berikut garisnya. Nah, setelah mendapatkan AC kecepatan C normal, kita cari poligon kecepatan C tangensial. Kecepatan C tangensial itu garisnya itu tegak lurus dengan kecepatan C normal. Nah, bisa kita tentukan di sini. Dapatlah arah kecepatan C tangensial. Nah, lalu untuk menentukan poligon poligon kecepatan C, kita ambil dari arah poligon. Kita ambil titik awalnya dari poligon kecepatan C tangensial. Nah, lalu kita garis hingga bersinggungan dengan garis-garis yang di sini. Nah, sudah kita dapatkan arah dan besar kecepatan C. Sekarang kita lanjut dengan kecepatan D. Nah, kecepatan D sama dengan kecepatan C ditambah kecepatan DC. Nah, untuk arah dan besar kecepatan C sudah kita temukan. Sekarang kita tentukan terlebih dahulu kecepatan DC. Nah, untuk mencari kecepatan DC itu kecepatan DC normal ditambah kecepatan DC tangensial. Nah, kita tentukan dulu harga dari kecepatan DC normal.
rumus kecepatan DC kuadrat per BC. Nah, kecepatan BC sudah ditemukan sebelumnya besar 1,7 dan besar BC sudah diketahui sebelumnya besar 25 cm. Nah, 1,7 kuadrat per 25 dikalikan hasil 0,12 cm per second kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan poligonnya. Nah, untuk poligon, nah sekarang kita tentukan kecepatan BC. Nah, sebelum menentukan kecepatan BC, kita tentukan terlebih dahulu arah poligon kecepatan BC normal dan tangensial. Nah, kecepatan BC normal itu sejajar dengan garis BC. Nah, kita ambil dari titik 0. Nah, dapatlah garis kecepatan BC normal. Nah, baru kita cari arah kecepatan poligon BC tangensial, yang mana itu adalah tegak lurus dengan garis kecepatan BC normal. Nah, itulah yang dapat arah poligon garis BC tangensial. Nah, baru kita lanjut mencari besar kecepatan D. Nah, untuk menentukan arah kecepatan D, besar kecepatan D, maka kita temukan dari kecepatan D normal tambah kecepatan D tangensial. Nah, bisa kita gunakan rumus V D kuadrat per O2O4. Kecepatan D sudah ditemukan sebelumnya sebesar 1,1 dan O2O4 sudah diketahui sebelumnya sebesar 26,87 cm. Nah, 1,1 kuadrat dibagi 26,87 cm dapatkanlah hasil 0,045 cm per second kuadrat. Nah, besar sudah ditemukan, sekarang kita cari poligon kecepatannya. Nah, pertama-tama kita cari dulu poligon kecepatan D normal. Nah, untuk kecepatan D normal itu sejajar dengan garis D dengan batang 6. Nah, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini sudah kita dapatkan arah garis kecepatan poligon D normal. Sekarang kita cari D tangensial. Nah, untuk D tangensial itu tegak lurus dengan D normal. Nah, itu sudah ditemukan D arah kecepatan poligon D tangensial. Nah, dari D tangensial ini kita ambil dari titik persinggungan di sini ke bawah. Itu adalah arah poligon kecepatan dari D. Nah, untuk besar dan arah kecepatan semua dari A sampai D sudah kita temukan. Sekarang kita tentukan kecepatan garisnya. Benar nggak sih kecepatan garis? Sekarang kita tentukan kecepatan datangnya. Kecepatan datang itu kecepatan dilambangkan dengan alfa. Nah, jadi ini adalah kecepatan pada batang 2. Nah, untuk mencari kecepatan batang 2 dapat ditemukan dengan kecepatan A dibagi O batang 2A. Nah, besar dari kecepatan A sudah ditemukan sebelumnya, itu 2,25 cm per second kuadrat. Kita bagi dengan nilai dari O2A. O2A itu 7,5. Nah, dapatlah hasil dari kecepatan batang 2 itu 0,3 radian per second. Nah, sudah. Sekarang kita tentukan kecepatan batang ketiga. Untuk menentukan percepatan batang ketiga bisa kita cari dengan cara membagi antara kecepatan B dibagi dengan O batang 4D, yang dimana kecepatan B tadi sudah ditemukan hasilnya sebesar
0,51 dibagi O4B. O4B sudah diketahui sebelumnya sebesar 10. Nah, didapatlah hasil sebesar 0,051 bagian per second. Nah, lanjut ke kecepatan batang 5. Kecepatan batang 5 sama dengan kecepatan D per kecepatan CD. Nah, kecepatan D sudah ditemukan juga sebelumnya, sebesar 0,045 cm per second kuadrat bagi dengan percepatan CD sebesar 0,12 cm kuadrat. Didapatlah hasil sebesar 0,375 radian per second. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya ingin menjelaskan tentang soal P4 strip 13 Holowenko. Dan di sini sudah terlihat gambarnya dan mempunyai diketahuinya yaitu kecepatan A sama dengan 12 meter per detik dengan counter clockwise. Dan untuk yang di bawah sendiri di sini itu dari soal yang tersendiri yaitu O2A sama dengan 10 cm dan AB sama dengan 40 cm dan O4B sama dengan 58 cm dan yang terakhir 06C sama dengan 18,75 cm. Nah, di sini kecepatan A-nya untuk yang omega 2 ini belum diketahui. Untuk yang kecepatan A-nya sudah diketahui, maka akan diubah menjadi W2 sama dengan VA per R2. Nah, VA-nya ini mendapatkan 12 meter per detik. Dari mana 12 meter per detik? Kembali lagi pada soalnya yaitu kecepatan A-nya. Nah, per 10 cm. 10 cm itu dari batang 2A-nya sama dengan 1,2 meter per detik dan mendapatkan hasil 120 cm. Kenapa 120 cm? Karena meter diganti menjadi cm, yaitu ditarik dengan VA-nya yang A-nya ini ditarik dengan sudut 90 derajat. Kenapa ke kiri? Mengikuti arah jarum jam. Untuk VB sendiri yaitu sama dengan VA ditambah VAB. Untuk VB-nya sendiri di sini sudah diketahui arahnya, ditarik garis. Dan untuk besarnya belum diketahui sama dengan VA. Nah, VA-nya arahnya sudah diketahui dan besarannya juga pun sudah diketahui ditambah VAB. Nah, VAB-nya ini sudah diketahui untuk batang tegak lurusnya dengan batang tegak lurus AB. Besarannya juga belum diketahui. Balik lagi, kita di sini VA-nya sudah diketahui untuk perhitungan sebelumnya yaitu 1,2 ditambah VAB-nya menghasilkan 1,4. Kenapa VAB-nya menghasilkan 1,4? Karena batang VA bersinggungan dengan batang VB yaitu menghasilkan 1,4. Nah, ditarik di sini sampai tak terhingga. Nah, untuk yang 2,6 ini dari perhitungan 1,2 tambah 1,4 menghasilkan 2,6. 2,6 ini dari batang V ditarik lagi sampai batang VB yaitu yang menghasilkan 2,6. Berikut untuk penjelasan perhitungan VC yaitu VC sama dengan VB ditambah VBC. Nah, untuk arah VC tersendiri arahnya ini sudah diketahui, kita tarik. Untuk besarannya belum diketahui. Untuk arah yang VB sudah diketahui di sana dan untuk besarannya juga pun sudah diketahui. Dan untuk VBC-nya batang lurusnya, batang BC-nya di situ sudah diketahui. Untuk besaran sendiri belum diketahui. Nah, maka kita sudah mengetahui dari kecepatan A, kecepatan B, dan kecepatan C. Selanjutnya kita membahas tentang omega 3 dan omega 5-nya. Nah, untuk omega 3 ini mempunyai rumus W3 sama dengan VAB per AB sama dengan 140. Nah, kenapa 140? Karena 1,4 ini balik lagi ke dikali dari skala tersebut yaitu 1000 jadi 140 dan di pernya 40. Nah, 40 nya ini dari batang AB-nya. Nah, AB-nya ini menghasilkan 3,5 meter per detik meter clockwise-nya. Nah,
dilanjut dengan omega 5-nya. Nah, omega 5 ini yaitu dari VBC per 04B dikurang 05C. Kenapa 04B dan 05C? Karena di sini kita tidak tahu biar tersebut berapa, karena kita mengikuti data yang di sini, yaitu jadi lagi dengan sama dengan 150. Nah, 150 ini dari 1,5. Nah, 1,5 nya ini dikali skala yaitu 1000 yang menghasilkan 150. Nah, untuk yang 58 yang dikurang 18,75 ini dari 04B dan 05C menyesuaikan dengan soalnya yang menghasilkan 3,8 meter per detik meter clockwise. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal dari 4-13 Olwenko yang tadi dijelaskan oleh teman saya Alvin atau Barok, yang mana tadi sudah diketahui kecepatannya. Di sini saya akan mencari percepatannya. Nah, berdasarkan data yang hasil perhitungan tadi, kecepatannya diketahui bahwa VA adalah 1,2 Mbit, VB adalah 2,6 Mbit, VC adalah 4,1 Mbit, VAB adalah 1,4 Mbit, VBC adalah 1, Mbit. Nah, baik, di sini saya akan menghitung dan menjelaskan tentang percepatan, yang mana untuk menghitung percepatan itu dimulai dari AA. Nah, di sini saya sudah diketahui rumus bahwasanya AA itu ada, untuk mencari AA itu rumusnya ialah W kuadrat dikali O batang 1 dengan batang 2 dengan A dengan jaraknya. Nah, di situ ditambah percepatan dikali 0,12A. Nah, pertanyaannya di sini tidak diketahui tentang percepatannya. Maka dari itu kita harus menghitung terlebih dahulu percepatan. Nah, cara untuk menghitung percepatannya itu ialah percepatan sama dengan AA dibagi dengan O12A sama dengan 12 bagi 10 sama dengan 1,2 radian per sekon. Nah, di sini untuk sebelum ke arah sini sebenarnya saya harus menjelaskan AA dulu terlebih dahulu. Nah, di sini AA itu adalah 120 kuadrat. Nah, 120 kuadrat itu didapatkan sesuai dengan yang diketahuinya. Nah, yaitu omega yang dimana tadi kita cari di kecepatan sebelumnya, omega 2. Nah, omega 2 itu terdapat adalah 120 kuadrat. Nah, dikali dengan O batang 1 dengan jarak O batang 1 dengan batang 2, yang mana di situ dijelaskan tertera bahwasanya 10 cm. Nah, dikali maka dapat 144.000 cm. Nah, karena memang itu sangat jaraknya sangat jauh, maka dari itu saya menskalakan sesuai dengan skala yang dari di awal kecepatan yaitu 1000. Nah, saya bagi dengan 1000 yaitu dapat 144. Maka dari itu garis A harus 144 cm. Nah, di sini karena kita sudah ketahui AA dengan ini, nah jadi kita bagi dua gitu. Jadi AA di sini adalah AA normal, yang di sini adalah AA tangensial. Nah, tadi kita sudah menghitung dan mengetahui percepatannya yaitu 1,2 radian per sekon. Kita tinggal cari di sini untuk AA tangensialnya. Nah, 1,2 radian per sekon dikali jarak O batang 1 dengan batang 2. Nah, itu adalah 10 cm sesuai dengan data yang di depan. Nah, itu adalah dapat hasil 12 cm. Berarti AA tangensial yaitu jaraknya harus 12 cm. Nah, bagaimana untuk pengaplikasiannya? Nah, kita langsung saja masuk ke poligon untuk pengaplikasian dari batang ini sendiri. Nah, baik, di sini untuk AA normal sendiri itu adalah jarak arahnya itu, karena di sini batang 2 arahnya ke atas, kita harus searah dengan batang segaris ataupun searah dengan batang 2. Tapi untuk mencari AA itu harus berlawanan arah yang menuju ke arah titik. Nah, di sini saya gariskan AA normal itu ke bawah. Nah, ini jika diukur itu ukurannya 144 cm sesuai dengan data yang di depan. Nah, lalu setelah kita sudah mengetahui AA normalnya, di sini kita harus mengambilnya sesuai dari titik 0 ya, harus sesuai arah ke bawah ya, titik 0. Nah, di sini kita
ketika sudah mendapatkan AA normalnya, kita harus mencari lagi AA tangensial. AA tangensial itu sejajar ataupun tegak lurus dengan batang 2 ataupun batang dari AA normalnya. Nah, karena tegak lurusnya ke arah kanan, ini adalah omega yang juga ke arah sana, maka dari itu AA tangensial itu arahnya ke arah kiri. Nah, di sini sesuai dengan data yang di atas bahwasanya 12 cm. Nah, kita sini mengukur 12 cm. Nah, pertanyaannya bagaimana bentuk ataupun arah dari AA? Nah, AA itu adalah resultan dari AA normal ditambah dengan AA tangensial. Di sini kita bisa ketahui bahwasanya resultan AA normal dengan AA tangensial itu adalah di sini. Jadi titik pertemuan dari AA tangensial dengan AA normal itu di sini. Jadi kita ambil garis titik-titik itu adalah AA tangensial. Di sinilah AA tangensial berada. Nah, jumlahnya ataupun ukurannya itu diukur dari panjang ukuran dari sini ke sini, dari AA tangensial bertemu dengan AA normal. Nah, baik, di situ kita sudah mendapatkan nilai AA. Nah, belum selesai pengerjaan kita harus mencari AB. Nah, cara mencari AB itu adalah AA ditambah dengan ABA. Nah, di AA sebelumnya kita sudah tahu arahnya dan kita sudah tahu besarnya sesuai dengan pencarian data dari sebelumnya yang tadi kita kerjakan sebelumnya. Nah, di sini untuk mencari AB itu sama, AB normal ditambah dengan AB tangensial. Nah, AB tangensial itu sejajar dengan batang yang sesuai batang 3. Nah, terus di sini ABA. Untuk mencari ABA itu sama juga dengan AB normal. AB yaitu ada AB normal dan ABA tangensial. Nah, AB tangensial ini sejajar dengan batang 4. Baik, langsung saja kita mengaplikasikan poligon. Nah, sebelum ke poligon sebenarnya kita harus mencari ABA-nya dulu, ABA normal dengan ABA normalnya juga. Nah, dalam perhitungan sebelumnya dan sesuai dengan rumus, ABA normal ini adalah VBA kuadrat dibagi dengan BA. Sama juga dengan ABA normal, VBA kuadrat dengan O4B. Nah, kita nyari ABA normalnya dulu. ABA normal itu VB kuadrat. VB kuadrat itu sesuai dengan yang diketahui ini adalah 2,6 mZ. Nah, di sini langsung saja kita jabarkan dan kita langsung perhitungkan 26 kuadrat O4B-nya itu sesuai dengan data yang di depan yaitu 40. Nah, 2,6 kuadrat dibagi 40 ialah sebenarnya 0,169, tetapi itu belum dikali skala. Karena itu saya kali skala, yaitu hasilnya adalah 169 cm. Kita sudah mendapatkan AB normal. Nah, kita harus di sini kita mencari dengan ABA normalnya sama, yaitu 1,4 itu VBA kuadrat. Nah, VBA kuadrat ini di sini adalah VAB, yaitu 1,4. Kita kalikan 1,4 kuadrat dibagi dengan 40, hasilnya adalah 0,049. Hasil itu harus dikalikan dengan skala. Kita tidak boleh lupa untuk mengkalikan dengan skala. Nah, skalanya itu adalah 4,9 cm. Jadi kita sudah mendapatkan AB normal dengan ABA normal juga. Nah, kita langsung saja mengaplikasikan bagaimana mencari ataupun menggambarkan poligonnya. Baik, di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana poligon itu terbentuk. Kita mencari ABA normal dulu. Nah, ABA normal itu adalah garis persinggungan pertemuan dari AA normal, yaitu di sini. Nah, ABA normal itu adalah arahnya itu ke arah dia di batang 3, jadi arahnya ke arah sana. Maka dia arahnya ke ABA, kan di situ kan dijelaskan bahwasanya ABA. Nah, berarti B ke A. Nah, B ke A dan arahnya kita dapat bahwasanya arahnya ke sana. Sesuai dengan pengukuran garisnya juga sama, kita sudah mendapatkan ke arah sana. Ini adalah AB normal. AB tangensial. Setelah ABA normal, kita harus mencari AB tangensial. AB tangensial itu di situ dijelaskan bahwasanya sejajar dengan batang BA. Nah, sejajar dengan batang BA, sejajarnya itu adalah garis ini. Maka dari itu kita harus menggariskan seperti ini.
kenapa arahnya ke bawah? Arahnya ke bawah itu karena kita mengikuti gaya omeganya. Karena omeganya ini arahnya ke sana, maka dari itu arahnya harus ke bawah. Baik, kita sudah ketemu AB yang normal dan AB yang transial, dan kita sekarang mencoba untuk mencari AB normalnya dengan AB yang transial. Nah, AB normalnya sendiri, AB normal itu ini ketika mau mencari AB normal, kita harus menggariskan melalui titik nol, tidak melalui garis persinggungan. Maka dari itu di sini kita mengambil AB normal. AB normal itu adalah garis sejajar dengan garis 4 ini B, ini A. Jadi AB normal. Jadi arahnya kita ke arah sana. Tapi karena itu B, maka dari itu sesuai dengan omeganya juga arahnya maka ke arah bawah. Nah, di sini kita sudah mengarahkan ke arah bawah. Nah, untuk angkanya, angka nominalnya itu sesuai dengan yang perhitungan di sini, yaitu 169 cm. Kita ukur dari 0 sampai AB normal ini adalah 169 cm. Nah, ketika kita sudah mendapat, kita mencari AB tangensial. AB tangensial itu adalah tegak lurus dengan batang 4. Nah, tegak lurus batang 4 itu yang ini. Nah, kita bikin tegak lurus dengan batang 4-nya di sini. Nah, kita sudah mendapatkan. Nah, untuk arahnya sendiri, arahnya karena kita tadi sesuai dengan arah counterclockwise, maka dari itu arahnya ke bawah. Nah, dia ke arah ke bawah. Seperti kita sudah mendapatkan AB normal, AB tangensial, ABA normal, dan AB tangensial, kita tinggal mencari AB. Nah, bagaimana kita menentukan arah garis AB? Dan arah garis AB itu adalah pertemuan dari AB tangensial dengan ABA tangensial. Di mana pertemuannya? Pertemuannya ada di sini. Nah, kita harus menggarisnya, menarik garisnya juga. Kita tidak bisa dari hal yang lain. Kita harus tetap dari titik 0 A-nya. Nah, kita tarik dari titik 0 A-nya langsung ke pertemuan AB tangensial dengan ABA tangensial. Maka di situ dapatlah angka di sini. Angka di situ adalah ukuran dari AO dengan AB normal. Dan di situ kita mendapatkan angkanya. Oke, baik. Ketika kita sudah mendapatkan AB normal, kita tinggal satu step langkah akhir lagi. Kita harus mencari percepatan di AC-nya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan percepatan AC? Nah, percepatan AC itu sama rumusnya, hampir sama dengan rumus yang di atas, itu AB ditambah dengan ACB. Yang dibedakan garis BA dengan ACB-nya. Nah, di sini bahwasanya AB itu sudah kita ketahui, yang dimana jawabannya kita tadi sudah jawab, arahnya sudah diketahui, besarnya pun sudah diketahui. Untuk AC itu sama, untuk mencarinya itu harus mencari AC normal dengan AC tangensial, sama pun juga ACB juga sama, harus ACB normal dan ACB tangensial. Nah, di situ untuk mencari AC normal ini kita menggunakan rumus, yang mana rumusnya VC per O4C. Nah, yang mana VC-nya ini sudah diketahui dengan kecepatan yang tadi 4,1 dibagi 18,75, OC-nya juga diketahui itu 18,75. Maka dari itu hasilnya mendapatkan 0,896. Nah, jangan lupa lagi kita kalikan skala. Maka dari itu kita dapat nilainya 896 cm. Oke, baik. Di situ kita ketika sudah mendapatkan AC normal, dan kita harus tahu dengan AC tangensial. AC tangensial itu adalah tegak lurus dengan batang 4. Nah, oke, kita sudah ketahui itu. Tinggal kita mencari ACB normal. Nah, ACB normal itu rumusnya adalah VCB per CB. Nah, VCB itu adalah 1,5 sesuai dengan perhitungan dari kecepatan, yaitu CBC-nya itu 1,5 Mb dibagi 21,5 pun kita sudah mengetahui bahwasanya 58 dikurang dari 18,75, maka hasilnya 21,5. Nah, dari situ kita mendapatkan hasil 0,70 cm. Dan jangan lagi jangan lupa untuk dikalikan skala. Nah, mohon maaf, jadi kita mendapatkan hasil 0,15. Nah, jangan lupa dikalikan skala, yaitu
1000 skala yang sesuai dengan dari awal tadi 1000 yaitu mendapatkan 150 cm. Ketika kita sudah mendapatkan akar dan kita sudah mendapatkan nominalnya, tinggal kita mengimplementasikan dan kita gariskan ke dalam poligon sendiri, poligon kecepatannya. Nah, tadi kita sudah mengetahui AC normal. Nah, di mana letak AC normal? Mungkin teman-teman bingung. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membantu untuk menerangkan AC normalnya. Nah, baik, untuk mencari AC normalnya sebenarnya kita harus mencari ACB normalnya dulu, karena ACB normal itu sendiri di sini berada di pertemuan dari AB normal. Jadi untuk menarik garis ACB normal itu harus garis persinggungan, harus garis dari pertemuan AB tangensial dengan AB normal. Nah, sini kita ketahui dan arahnya pun ke arah atas. Nah, dan ini adalah bentuknya pun sesuai dengan ACB, C ke B, yang mana C ke B arahnya ke sana atas. Nah, ini arahnya ke atas. Nah, untuk ukuran ini juga dari jarak bawah sini ke arah sini itu adalah ukuran ACB. Nah, ACB normalnya sudah tertemui, kita tinggal mencari AC tangensial, bagaimana tangensial AC tangensial ini garis lurus dari batang ke batang 4, jadi yang mana arahnya ke arah sini. Nah, kita ambil dari sini ke arah sana. Kenapa arahnya ke atas? Karena melihat dari omega yang di sini ataupun arah kecepatan ini, benda ini akan bergerak ke atas bawah. Nah, pada itu saya mengambil ke atas. Nah, oke, AC normal sudah, ACB tangensial yang sudah ada, kita tinggal cari AC normal. Nah, ini lagi AC normal itu harus mengambil dari titik 0. Jadi menggariskan AC normal ini harus dari titik 0, sama halnya sama AB normal dengan AA normal. Nah, kita harus mengambil dari titik 0 yang mana ke arah sana. Nah, di mana AC normal ini adalah A dari A ke C, AC. Ini adalah garis A dan ini adalah garis C. Nah, arahnya ke arah atas. Maka dari itu dan nominalnya pun sudah diketahui bahwasanya AC itu sebesar 896 cm. Ini ke arah sana. Nah, setelah diketahui, maka dari itu kita harus mencari tahu tentang tinggal kita coba untuk mencari tahu AC tangensial. Nah, AC tangensial itu sama, tegak lurus dengan batang C normal. Nah, C normalnya itu tegak lurusnya, kenapa saya ambil ke arah kanan? Karena mengikuti tadi pergerakan dari benda ini sendiri. Nah, maka dari itu sudah mempertemukan di sini AC tangensial dengan ACB tangensial. Nah, tinggal kita. Oke, baik. Ketika kita sudah mendapatkan AC tangensial dengan ACB tangensial, kita tinggal mencari yang namanya AC, nilai AC. Nah, bagaimana untuk menggariskan atau membentuk poligon di AC itu sendiri? Nah, baik. Di sini cara membentuk AC itu adalah kita harus menggaris dari titik 0A, titik 0. Nah, titik 0. Nah, tapi arahnya kemana? Arahnya itu adalah arah persinggungan dari AC tangensial dengan ACB tangensial. Nah, persinggungannya di arah sana. Maka dari itu AC itu arahnya sana dengan besarnya sesuai dengan panjang dan ukuran dari A0 sampai persinggungan AC tangensial dengan ACB tangensial. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun salah kalimat, itu adalah pure kesalahan dari saya pribadi dan dari teman-teman saya. Mohon maaf apabila saya terlalu tidak menjelaskan secara detail tentang kinematika, tapi kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.